Hai, selamat datang di channel Kang Santai. Di video ini saya akan membahas lanjutan seri Death March Kara Hajimeru Isekai Kyouso Kyoku atau biasa disingkat Death March. Lanjutan dari TV series adalah mulai dari volume keempat. Perlu digarisbawahi bahwa sumber informasi yang kudapat berasal dari light novel, namun sangat mungkin ada kesalahan, karena terkadang aku salah menerjemahkan sebuah kata yang bisa berdampak pada informasi yang salah. Maka dari itu, jika kalian menemukan ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, mulai dari chapter pertama, Sato melanjutkan perjalanan dari kota Sedum dan menuju ke Munobaroni. Namun dia disarankan oleh para penjaga untuk bermalam, karena di jalan yang akan dilaluinya banyak bandit dan monster. Sato pun akhirnya bermalam sebelum melanjutkan perjalanan. Esoknya mereka menuju ke benteng, dan sesampainya di sana, Sato menginvestigasi. Barangkali ada sesuatu yang berbahaya. Dia berangkat bersama Liza dan dengan mapnya dia mencari makhluk yang memiliki level tinggi. Namun rata-rata terletak di tempat yang jauh. Dan yang terdekat hanyalah Hydra. Karena dianggap sebagai ancaman, dia membunuh Hydra itu dengan Fire Arrow. Namun Sato menyuruh Liza agar tidak memberitahu yang lain tentang kekuatannya, karena ini pertama kalinya Sato menampakkan ke-OP-annya di depan seseorang. Sebelumnya saat berada di labirin, dia menyembunyikan penampilannya dengan topeng dan rambut palsu. Selesai dengan Hydra, Sato memerintahkan Liza untuk menyusul yang lainnya dan mereka meninggalkan benteng. Setelah sekitar 2 jam, Liza dan Nana kembali dari misi untuk mencari informasi yang ditugaskan Sato untuk mengantisipasi bila saja ada musuh. Tetapi di sini mereka bilang ada beberapa orang di pinggir jalanan di depan. Mereka akhirnya menuju ke sana yang mana adalah sebuah desa. Di sana mereka disambut oleh kepala desa. Ya, orang-orang yang dikatakan Liza dan Nana tadi tidak lain dan tidak bukan adalah penduduk desa di sana. Setelah membuka percakapan singkat, kepala desa di sini malah menjual cucunya kepada Sato. Ya, desa ini bisa dibilang miskin ya, dan terpencil. Satu-satunya cara untuk mendapatkan uang bagi mereka hanya dengan menjual diri sebagai budak. Namun Sato menolak dan berniat untuk membeli informasi terkait Munobaroni sebagai gantinya. Mereka pun bercerita tentang bagaimana keadaan di sana dan juga bagaimana ada penarik pajak yang meminta sepertiga hasil panen mereka karena Putri Baron akan menikah. Sato pun memberi beberapa pasokan pangan untuk ganti informasi tersebut dan meninggalkan desa itu. Di perjalanan, Sato berbicara dengan Arisa mengenai Hiro. Karena pada saat berbincang dengan penduduk desa tadi, mereka bilang kalau si Putri akan menikah dengan seorang yang punya title hero. Arisa berkata bahwa dia pernah bertemu dengan sang hero sebelumnya, namanya Hayato Masaki, saat Arisa masih berada di kerajaan lamanya. Setelah melewati beberapa desa, rombongan mereka bermalam dan Sato memutuskan untuk mencoba memasak Hydra yang didapatinya pagi tadi. Karena informasi yang didapat dari penduduk desa sebelumnya tentang daging monster yang kata mereka rasanya enak. Di sini dia juga memasak belalang yang sebenarnya adalah monster yang didapatkannya dari Cradle. Setelah makan, Sato mencoba membuat kotatsu atas permintaan dari Arisa. Ya, bukan kotatsu seperti biasa, karena ini adalah magic tool. Dan karena ini merupakan magic tool, maka benda ini harus dialiri mana setiap tenggang waktu tertentu agar bisa tetap hangat. Setelah membuat kotatsu, kini Sato makin menggila. Dia membuat Holy Sword. Di tengah-tengah pembuatan Holy Sword itu, pilar cahaya biru setinggi 20 kaki muncul dan menyebabkan monster-monster yang sebelumnya ada di sekitar sana menghilang tiba-tiba. Untungnya, Sato sedang berjaga malam bersama Nana yang tidak terkejut mengenai Sato yang membuat Holy Sword. Oh iya, ini belum membuat Holy Sword, tapi masih membuat bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat Holy Sword nanti, yaitu Holy Stone.
chapter 1 berhenti di sini, dan karena kalau bahas chapter 2 kayaknya bakal kelamaan, maka video ini cuma akan membahas sampai di sini. Terima kasih telah menonton, mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai bertemu kembali.